Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu, menyapa Bapak Ibu. Saya percaya dalam harapan dan doa Bapak Ibu semua sehat-sehat, dan juga Tuhan terus pelihara dengan damai dan sukacita serta dengan kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Agustus adalah tema kita secara nasional adalah gereja di era new normal. Artinya saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika pemerintah memberikan sebuah situasi yang baru, ya, atau sebuah situasi yang mesti harus dikondisikan, saudaraku dikasihi Tuhan, maka masyarakatnya akan masuk kepada sebuah kehidupan yang baru, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kesepakatan, dan sesuai dengan keputusan pemerintah. Dan saya percaya bahwa pemerintah tidak gegabah untuk memutuskan untuk masuk kepada sebuah new normal, tetapi ini adalah sebuah kondisi yang mesti harus dikondisikan untuk mengalahkan kondisi sebelumnya. Ya saudara, tentu kita tahu untuk mengalahkan kondisi yang sedang terjadi lewat pandemi atau COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama, saudaraku dikasihi Tuhan. Nah, hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, sebab itu kita harus bicara gereja di era new normal. Artinya saudaraku dikasihi Tuhan, gereja harus menerima secara positif dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam cara kita melayani, ya, kita harus terima secara positif. Tentu dengan kita minta hikmat Tuhan, ya, untuk kita bisa tetap berjalan dengan baik, untuk kita tetap bisa beribadah, untuk kita tetap bertumbuh, untuk kita tetap bisa melayani satu sama yang lain, bahkan untuk kita bisa melahirkan saudara gereja, bahkan jiwa-jiwa, saudara. Nah, artinya saudara, ketika kita masuk di dalam sebuah era new normal ini, maka yang dituntut adalah terjadinya sebuah perubahan, saudara. Artinya saudara, kita harus berani melakukan terobosan yang baru. Kita harus berani melakukan perubahan, saudara, dalam gereja, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita harus berani melakukan perubahan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, kita mengalami sebuah perubahan, dan kita dengan cara melakukan sebuah perubahan. Nah, sebab itu saudara dikasihi Tuhan, ya, gereja jangan takut, ya, dengan new normal, ya. Gereja tidak usah khawatir, tidak usah cemas, ya, dan kita tidak perlu mempersalahkan siapa, ya, saudara dikasihi Tuhan. Tapi percayalah bahwa perubahan itu adalah sebuah kehendak Tuhan, ya. Perubahan itu terjadinya, perubahan adalah sebuah kerinduan dari Bapa, saudara dikasihi Tuhan, ya. Terjadinya sebuah perubahan, saudara dikasihi Tuhan, adalah sebuah kerinduan dari Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Nah, sebab itu saudara, kita akan belajar sama-sama, ya. Apa? Kita mulai dari mana perubahan, saudara dikasihi Tuhan, ya. Ketika terjadi new normal, saudara, semua masyarakat, semua kita, semua orang-orang berpikir bagaimana cara hidupnya, saudara-saudara, ya. Nah, kalau menerapkan new normal secara pemerintah, kita biasakan cuci tangan, kita harus keluar rumah pakai masker, kita harus menjaga jarak, dan kita tidak boleh bersalaman, bersentuhan sama yang lainnya. Maka gereja juga, saudara-saudara, harus melakukan perubahan itu dalam hidup kita, bukan secara fisik saja yang kita lakukan, saudara, tapi kita harus melakukannya di dalam setiap pola kita, di dalam cara kita, saudara. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar sama-sama bagaimana Paulus menjelaskan dan menyampaikan di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Saya akan sampaikan kepada kita di sini. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata begini: "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah
kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, saudara-saudara, ya, kita melihat di sini, ya, ada sebuah statement dari Paulus menyampaikan bahwa kamu harus berubah, saudara, ya, oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang baik dan mana yang sempurna. Artinya, saudara-saudara, ya, gereja di era new normal ini, kita harus masuk kepada sebuah pembaharuan budi, ya, pembaharuan pola pikir kita, pembaharuan cara hidup kita, pembaharuan cara kita beribadah, sehingga kita mempersiapkan suatu hal yang lebih baik buat Tuhan, yaitu yang sempurna, saudara-saudara, ya, yang sempurna. Nah, saudaraku dikasih, tentu dengan cara ini tidak mudah, tapi kita belajar sama-sama, saudara-saudara. Ya, kita belajar sama-sama dengan kita memulai melakukan perubahan. Ya, kita melakukan perubahan dalam cara kita berpikir. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita bahwa di dalam kita merubah pola pikir kita, mungkin selama ini kita berpikir, aduh, kita kan ibadah di gedung, Pak. Ya, kita ibadah seperti orang-orang zaman dulu. Kita sudah senang, kita sudah enak, kita sudah tenang. Kita tiba-tiba kita dirubah untuk ibadah di rumah. Tentu, saudaraku dikasihi Tuhan, langsung cara pola pikir kita harus berubah. Ya, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau dilawat oleh Tuhan, kalau kita hidup kita terus bertumbuh, maka ketika terjadi perubahan pola ibadah kita, maka juga pola pikir kita terlebih dahulu harus berubah, sehingga apa yang kita terima, ya, selama ini mungkin kita ibadah di gedung dengan kita live ketemu satu dengan yang lain, saudara-saudara, ya, dengan langsung mendengarkan khotbah, dengan langsung mendengarkan doa, saudara-saudara Tuhan, ya. Tapi sekarang saudara kita harus menerimanya via video, via lewat dunia maya, saudara-saudara Tuhan, ya. Maka pola pikir kita harus berubah, ya, sehingga ketika kita menerimanya, saudara-saudara, kita punya cara untuk menerima penyampaian firman Tuhan, sehingga itu menjadi berkat dalam hidup kita, saudara. Nah, sama dengan halnya Yesus sampaikan, saudara-saudara, di dalam Matius pasal 9 ayatnya ke-17, dia berkata begini, ya, Matius pasal 9 ayatnya ke-17, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Kita akan melihat sama-sama. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung yang kulit yang tua, karena jika demikian kantung itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantung itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang di dalam kantung yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, Bapak Ibu, ini saya pahami, ya, perubahan yang pertama yang harus kita lakukan adalah perubahan pola pikir, ya. Ketika kita menerima suatu cara yang baru, ya, ketika kita menerima suatu hal yang baru, saudara, maka kita punya pola daya penerimaan dengan cara yang baru. Nah, saya berdoa kepada Tuhan supaya Bapak Ibu semua memiliki pola pikir yang baru, ya, cara yang baru untuk menerima hal-hal yang baru dari Tuhan, saudara, ya, untuk menerima hal-hal yang baru dari Tuhan, untuk menerima hal-hal yang baru lewat new normal ini, sehingga kita punya kapasitas, artinya tempat untuk menerimanya, dan itu menjadi berkat buat kita, ya, itu menjadi berkat buat kita, dan itu menjadi sebuah hal yang membuat kita bertumbuh, saudara-saudara, ya. Saya berdoa kepada Bapak Ibu, selama kita ibadah di rumah, semenjak diperlakukannya ibadah di rumah, ya, saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu imannya tidak mati, tapi iman Bapak Ibu bertumbuh, iman Bapak Ibu tetap maju, saudara. Kalau hal itu terjadi, artinya saudara punya kantong yang baru, saudara telah mempersiapkan pikiran yang baru,
cara yang baru untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima pengajaran, untuk menerima firman Tuhan, sehingga saudara tetap maju, bertumbuh dan kuat. Saya senang Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang cerita dan sharing selalu kepada saya, ya, bagaimana saudara bisa bertumbuh, ya, bagaimana saudara bisa berubah, bagaimana saudara menghadapi suatu hal yang harusnya saudara marah besar, tapi dengan tuntunan Tuhan, dengan taat, dengan rendah hati, saudara malahan berdoa kepada Tuhan dan minta kedamaian, saudara. Dan saudara alami, ya. Nah, ketika saudara cerita hal itu, saya diberkati, ya. Saya senang dan bahagia. Artinya saudara, ada sebuah perubahan pola pikir, walaupun dengan situasi yang buat kita mungkin secara manusia tidak nyaman, tetapi karena tujuan kita bukan kedamaian duniawi, tetapi tujuan kita adalah kedamaian surga, Bapak Ibu, sehingga saudara, saya percaya Bapak Ibu bertumbuh, ya. Saudara maju, saudara memiliki tempat yang baru, saudara memiliki kapasitas yang baru untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan. Nah, hari ini saudara, hal yang kedua, ya, yang perlu kita lakukan, saudara pembina saudara, yang perlu kita harus alami, yaitu kita harus melihat bahwa perubahan itu adalah kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4, bagaimana firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, saudara pendengar setan, perhatikan baik ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dipisahkannya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, saudara pendengar Tuhan, yang kedua, perubahan yang kedua, Anda harus yakin bahwa Tuhan dari zaman dahulu, ya, Dia sudah mempersiapkan perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Yaitu apa, saudara? Kita mengalami perubahan, sebuah kehidupan yang baru, dari hidup di dalam dosa masuk kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah persiapkan itu kepada kita. Supaya kenapa, saudara? Supaya kita masuk di dalam sebuah perubahan total dalam hidup kita, saudara. Ya, dari cara hidup kita yang lama masuk kepada cara hidup yang baru. Dari cara hidup yang salah menjadi kepada cara hidup yang benar. Dari cara hidup yang tidak baik menjadi cara hidup yang baik, saudara-saudara. Ini perubahan yang kedua yang mesti kita alami. Dan perubahan ini Tuhan sudah persiapkan, ya, bahkan sebelum saudara dibentuk, bahkan sebelum saudara lahir. Tuhan sudah sediakan hal itu. Sebab itu Dia katakan, saudara-saudara, ya, di dalam ayat itu, dalam kasih karunia yang menuntun kita dari semula oleh Yesus Kristus yang menjadi anak, Dia menjadikan kita anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus. Perubahan yang kedua adalah perubahan terjadi di dalam roh kita, di mana kita masuk kepada kehidupan yang penuh dengan kebenaran Tuhan. Nah, hari ini, saudara-saudara, ini mari kita bangun bersama dalam hidup kita. Mari kita kerjakan sama-sama, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin maju, semakin hari semakin menjadi berkat, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, dalam hal poin yang kedua ini, saya sampaikan dengan serius kepada kita. Saya sampaikan dengan sungguh-sungguh kepada kita. Jangan menjadikan sebuah kesempatan terhadap dosa, jangan menjadi sebuah kesempatan terhadap iblis untuk terus menjatuhkan iman kita, untuk merusak pikiran kita, untuk merusak hati kita, untuk merusak hidup kita lewat apa yang sedang terjadi
Banyak saudara Tuhan, ya, justru orang bukan semakin dekat dengan Tuhan ketika diperlakukannya new normal, atau ketika diperlakukannya saudara Tuhan sebuah kehidupan yang dimana kita harus ibadah di rumah, tapi justru menjauh dari Tuhan, justru tidak dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita, saudara, disinilah gereja yang sesungguhnya. Disinilah terbentuknya gereja yang sesungguhnya. Di saat kita melaksanakannya di rumah, di saat kita melaksanakannya dengan pribadi kita dengan Tuhan, disitulah kita mengalami bahwa aku adalah gereja yang sesungguhnya. Karena kenapa saudara? Bait Allah itu sudah dirubuhkan saudara. Tetapi bait Allah yang sesungguhnya adalah bait Allah itu ada di sini. Artinya ini yang mesti kita jaga, ini yang mesti kita rawat, ini yang mesti kita pelihara, ini yang mesti kita harus awasi. Saudara-saudara, sebab itu dia katakan kita harus menjaga dan kita harus memelihara. Karena firman Tuhan kata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediamannya Tuhan, tempat bersemayamnya Tuhan, tempat di mana Tuhan saudara-saudara, ya, bertata, saudara. Tempat di mana Tuhan mau berkarya dalam hidup. Dan hari ini bait Allah itu harus berubah. Amin. Ya, bait Allah itu harus berubah. Poin yang ketiga, saudara, adalah kita harus mengalami namanya perubahan terjadi, saudara-saudara, di dalam sebuah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal 6, ya, perubahan yang ketiga yang mesti kita harus alami. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-16, Roma pasal 6 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata begini. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, dan yang harus kamu taati baik dalam doa-dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, saudara-saudara Tuhan, poin yang kedua adalah kita melihat yang ketiga. Untuk masuk kepada perubahan yang ketiga adalah kita mesti berubah kepada sebuah kehidupan kita yang dimana kita harus masuk kepada pimpinan Kristus dalam hidup kita. Artinya saudara, kita mesti dipimpin oleh Yesus, kita mesti dikuasai oleh Yesus, kita mesti yang bertata dalam hidup kita, yang berkuasa atas hidup kita harus benar-benar Kristus. Sebab itu dia katakan di sini, kalau kita taat kepada hamba, seorang hamba, baik pun hamba dosa maupun hamba yang membawa ketaatan kepada kebaikan, ya, maka itulah yang memimpin kita. Kalau kita taat kepada dosa, maka dosa yang memimpin kita. Kalau kita taat kepada Kristus, maka Kristus yang memimpin kita, saudara-saudara. Ya, ini mesti terjadi, bukan hanya berubah secara pola pikir, bukan hanya berubah kita ditebus dari dosa kita, saudara, tapi kita mesti juga, karena harus menjalani kehidupan ini di masa yang akan datang, kita mesti dipimpin terus oleh Kristus, ya, kita mesti dipimpin terus oleh Kristus, saudara. Entah lewat masalah, entah lewat apapun yang mungkin kita harus hadapi, tapi mesti kita harus dipimpin oleh Kristus. Sebab itu di dalam ayat selanjutnya dia berkata begini, ya, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya saudara-saudara, ya, bukan lagi saudara, ya, dipakai oleh kuasa dosa, tetapi saudara dipakai oleh kebenaran Tuhan, mengalami perubahan, yaitu mengalami perubahan dengan harus mesti dipimpin oleh Tuhan, ya, menjadi orang-orang
yang dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara dan saudara, jadikanlah Yesus sebagai penguasa atas hidup kita, sehingga terus kita dipimpin, sehingga terus kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemerdekaan, saudara-saudara. Ya, yang keempat tentu adalah pola ibadah, saudara. Ya, pola ibadah kita mesti berubah, saudara. Ya, ibadah tadi di gedung, ya kalau zaman dulu saudara ibadah di sinagog, tiba-tiba berubah ibadah di rumah-rumah. Nah sekarang saudara ibadah di gedung-gedung tadi, kita sekarang berubah ibadah di rumah-rumah. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, saudara-saudara, ya, ayatnya yang ke 46 berkata begini. Firman Tuhan berkata begini, ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat sebelumnya berkata begini, ya, saudara-saudara. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya saudara, pola ibadah juga mesti berubah. Nah, ini yang mesti kita sama-sama kerjakan dan kita bangun, saudara. Tentu dengan terus memperhatikan nilai-nilai kesehatan, protokol kesehatan, ya, kita bangun ibadah di rumah-rumah lewat komsel-komsel kita, berdoa apa saudara, untuk melahirkan dan untuk membangun sebuah, ya, gereja di era new normal ini, ya. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah masuk di komsel, ya, saya harapkan bisa kembali komsel bersama, ya, tentu dengan terus menjaga jarak, ya, dan menjaga nilai-nilai kesehatan yang ada, ya. Nah, itulah yang terjadi di zaman new normal, yang mesti kita bangun sehingga kita melahirkan sebuah gereja, ya, dengan model yang baru, yaitu kembali kepada gereja mula-mula. Itulah terjadi di dalam Kisah Para Rasul ini, di mana mereka tadi ibadah di bait Allah, tapi sekarang mereka justru berkumpul di rumah-rumah. Mereka memecahkan roti dan berdoa, dan mereka penuh dengan sukacita dan gembira. Dan perhatikan ayat-ayat selanjutnya, saudara-saudara, ya. Dengan bertekun, ayatnya ke-40, sambil memuji Allah, dengan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap tahun, ya, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara dan saudara, ya, yakin ibadah di rumah, jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Ibadah di rumah, jiwa-jiwa bisa bertambah. Ibadah di rumah bisa membangun sebuah iman kita, dan kita bertumbuh bersama-sama. Jadi saudara-saudara, ini jangan jadikan dan jangan berpikir ibadah di gedung sama ibadah di rumah tidak diberkati Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, saudara tetap diberkati Tuhan, saudara tetap dipelihara Tuhan, dan saudara tetap bertumbuh, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Itu pesan Tuhan buat kita pada hari ini. Mari kita rubah pola pikir kita, saudara-saudara. Mari kita tanggalkan dan rubah cara hidup kita yang tidak baik. Lalu kita rubah, saudara-saudara, Tuhan, kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang terus dipimpin oleh Tuhan setiap hari, ya. Lalu kita masuk kepada pola ibadah, di mana ibadah itu dimanapun dan di saat kapanpun Tuhan mendatangkan berkat buat kita, bahkan jiwa-jiwa diselamatkan. Itu pesan Tuhan pada hari ini buat kita, ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Saya akan berdoa Bapak Ibu supaya Bapak Ibu diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk semangat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Engkau terus berkati dan Engkau terus pakai Tuhan untuk kami memulai ibadah di era new normal ini, untuk membangun hubungan satu sama lainnya, untuk kami mempererat hubungan kami dengan Tuhan, untuk juga kami tidak kehilangan komunitas, dan untuk kami juga masuk kepada sebuah gereja mula-mula Tuhan. Tuhan, ajarkan kami dengan hikmat-Mu, pimpin kami dengan urapan-Mu, dan tuntun kami dengan pertolongan-Mu, Bapa. Kami tidak meninggalkan dan kami tidak melepaskan Engkau. Engkaulah yang bertata dan Engkaulah yang berkuasa.
kuasa. Bahkan pikiran-pikiran kami yang sulit menerima hal-hal yang baru Tuhan, saat ini kami rubah, sehingga hal-hal yang baru dari Tuhan kami mudah untuk menerimanya. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kesehatan mereka, berkati ekonomi mereka, bahkan berkati pendidikan anak-anak kami, bahkan berkati semua apa yang menjadi kerinduan kami. Bahkan terlebih kami berdoa untuk wabah penyakit yang sedang melanda Indonesia. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami satukan hati, dilenyapkan, dihapuskan, bahkan dipatahkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati kami semua, berkati pemerintah kami, dan berkati seluruh gereja pelita community seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasihi.